Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala faslun fit taubah. Pasal menerangkan tentang taubat. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, la taubata lit taib hatta yaksila batnahu minal haram biti fi kasbi. Wahai Ali, la taubata lit taib, tiada guna ya, bagi orang yang bertaubat, enggak ada artinya bagi orang yang bertaubat yang pengen memperbaiki diri, pengen merubah diri, merubah sikap tingkah laku. Artinya taubat itu sudah tidak mau berbuat lagi keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Hatta yaksila batnahu, sehingga mereka mau membersihkan perutnya. Nah, laki-laki ini urusan perut. Sangat sia-sia bagi orang yang pengen tobat, sehingga mereka tidak mau membersihkan perutnya. Dibersihkan dari apa? Minal harami, dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang haram. Jadi untuk apa artinya kalian tobat, tapi kalian tidak mau membersihkan perut kalian dari makanan-makanan yang haram, dari minuman-minuman yang haram. Biti bikasbihi, dengan cara memperbaiki usahanya. Artinya usaha yang selama ini dikerjakan atau dilakukan dalam keadaan tidak baik, ya, maka itu harus diperbaiki, jangan sampai diulang kembali. Tingkah laku yang kurang baik itu ditinggalkan. Kalau sudah mulai pengen tobat, ya, mau ngaji, ya harus merubah sikap, ya, membersihkan perut kita dari barang-barang yang haram. Selama ini kadang kita jualan bagi pedagang sering mengurangi timbangan misalnya. Itu harus dirubah. Kemudian sering berbohong. Harga barang itu misalnya 800 rupiah, kita jual 1000, ditawar orang 900. Akhirnya kita ngaku, aduh belum boleh Bu, atau belum boleh Pak, modalnya saja nggak cukup kalau 900, padahal tadi belinya berapa? 800. Nah, ini berbohong. Itu akibat kebohongan-kebohongan itu, maka menjadikan sumber makanan kita ataupun minuman kita jadi haram. Itu. Maka harus mau memperbaiki usahanya. Jadi sia-sia bagi kalian yang bertaubat tapi tidak mau membersihkan perut kalian dari makanan minuman yang haram, dan tidak mau membersihkan perilakumu ataupun usahamu. Maka kalau mau bertobat juga harus secara kafah, ya. Jangan tanggung-tanggung. Ini ngajinya iya, sholatnya juga iya, tapi minumnya tidak ketinggalan, ya.
makanan-makanan barang haram juga diembat, semua diembat. Nah, itu sia-sia tobatnya. Kemudian ya Ali, wahai Ali, idza lam yakunil alim taqiyan zallat mau'izatuhu ala qulubin nas kama yazillul qatru ala baitin na'ami was sofa. Wahai Ali, idza lam yakunil alim, ketika tidak ada orang alim taqiyan yang takut kepada Allah, ya. Ada orang alim kok tidak takut kepada Allah, hanya pandai saja dia berbicara, ya. Ketakutannya kepada Allah tidak ada, gampang untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan kadang malah melaksanakan larangan-larangannya, maka zallat mau'izatuhu ala qulubin nas, hilanglah nasihat-nasihatnya terhadap hati para manusia. Jadi seorang alim yang memberikan mau'izah hasanah, memberikan tausiah, memberikan nasihat-nasihat kepada manusia, kepada umat, akan tetapi orang alim tersebut tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Selalu malah kontroversi dengan perintah-perintah Allah, yang perintah ditinggalkan, yang larangan malah dilakukan. Nah, maka hilanglah nasihat-nasihat yang ada pada manusia tersebut, pada hati manusia tersebut. Kadang-kalanya kita ngaji seperti ini juga harus sinkron. Artinya sinkron itu yang kiainya juga harus betul-betul takut kepada Allah, sehingga nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh kiainya itu bisa nancep di dalam hati seorang murid itu, biar nggak gampang hilang. Malam ini dinasihatin, ya kan, besok udah hilang, besok dinasihatin, lusa sudah hilang. Bahkan kadang-kalanya tidak nunggu besok ataupun lusa, malam ini duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan nasihat, ya kan, pulang dari tempat sini sudah hilang nasihat itu, sudah tidak membekas lagi di hati muridnya. Itu juga kadang-kalanya ada asbab dari gurunya, dari seorang alim tersebut yang tidak takut dengan Allah, bahkan sering melanggar pelaturan-pelaturan Allah. Maka kalau kita melihat sejarah-sejarah zaman dulu, anak-anak pesantren, orang-orang yang ngaji kepada masyayikh, saking kealimannya guru-guru kita, takwanya kepada Allah sangat luar biasa, maka sangat membekas di hati murid-muridnya, sehingga guru yang alim yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala mampu menumbuhkan daripada murid-murid yang nantinya alim juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya daripada nasihat-nasihat terhadap hati seorang manusia tersebut kama yadilul qatru ala baitin na'am was sofa, sebagaimana hilangnya tetesan air hujan ala baitin na'am, di atas telur burung suwari, ya. Telur burung suwari itu kalau diteteskan air, ya, ketetesan air hujan, begitu hujannya reda langsung bersih, nggak kelihatan basah. Paham ya? Sama hati kalian juga demikian. Ketika dikasih nasihat-nasihat, ya kan, begitu berhenti kiainya menasihatin, hilang, udah nggak terhiraukan, nggak ada membekas nasihat-nasihat tersebut, sehingga perilaku yang kalian lakukan hari-hari juga tidak ada bedanya ketika dulu kalian belum taubat, ketika dulu kalian belum ngaji, nggak ada perkembangan. Itu juga bisa diakibatkan daripada kiainya yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengandalkan kealimannya saja, pinter ngajinya, kitab kuningnya kelotok lah, itu saking pinternya, di luar kepala, ya. Tapi ternyata tidak mampu menumbuhkan daripada murid tersebut. Nasihat-nasihat itu tidak mampu membekas di dalam hati murid tersebut. Maka
apa namanya, kita harus sinkron. Seorang kiainya juga harus alim, harus takut kepada Allah, selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka nasihat-nasihat itu insya Allah sedikit demi sedikit akan membekas. Yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, yang tadinya suka maksiat jadi berusaha meninggalkan maksiat, yang tadinya suka menghibah, suka namimah, ya, menghujat, mengadu domba, ya, maka berkuranglah sifat-sifat tersebut. Kemudian ya Ali, wahai Ali, idza madu 'alal mu'min arba'una subahan walam yujalisil ulama qasa qalbuhu wajah saro 'alal kabair. Wahai Ali, idza madu 'alal mu'minin, jika telah lewat bagi seorang mukmin arba'una subahan, lewat dalam 40 hari atau bahkan waktu pagi 40 hari, walam yujalisil ulama, dan mereka tidak mau duduk bareng bersama-sama ulama, apa yang terjadi? Qasa qalbuhu, maka menjadi keraslah hatinya, wajah saro alal kabair, dan mereka akan berani berbuat dosa besar. Jadi tausiah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali, kalau ada orang yang selama 40 hari mereka tidak pernah duduk bersama-sama ulama, mereka tidak pernah ngaji bersama-sama ulama, dan tidak pernah sekalipun silaturahim terhadap ulama, maka efeknya itu akan mampu mengeraskan hati kita dari nasihat-nasihat agama, dari hidayah-hidayah Allah. Hati kita akan mengkristal, ya, sangat sulit hidayah ini masuk ke dalam kalbu kita. Itu diakibatkan dalam durasi atau waktu 40 hari kita tidak mau duduk dengan ulama, tidak mau ngaji dengan ulama. Nah, maka gara-gara tidak mau duduk dengan ulama dalam waktu 40 hari, itu kadang-kalanya orang itu tidak segan-segannya untuk berbuat dosa besar, ya, melaksanakan zina, melaksanakan mencuri, syirik dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita pengen lemes hati kita, pengen lunak hati kita, dan mudah hidayah itu menembus kepada hati kita, maka berbanyaklah kita selalu duduk dengan ulama, ya. Ketika duduk dengan ulama, berbanyaklah untuk saling diskusi tentang adanya ilmu agama. Bila perlu, kalau ada yang kita tidak tahu, kita tanya, tidak usah segan-segan, ya. Nanti pepatah bahasa Melayu itu, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, begitu. Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu bisa menghidupkan hati, ya. Hati kita yang tadinya keras, susah diajak untuk zikir kepada Allah, susah diajak untuk beribadah kepada Allah. Jadi gara-gara kita duduk dengan ulama, ya kan, membahas tentang ilmu-ilmu agama, bertanya ketika kita tidak ngerti, ya, maka ilmu yang kita dapatkan dari ulama tersebut bisa menghidupkan hati kita, membangkitkan diri kita untuk semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya Ali, wahai Ali, innallaha la yastahyi min azabi ghaniyin syarikin wa alimin fasikin. Wahai Ali, innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah la yastahyi itu tidak segan-segan, min azabi ghaniyin, mengazab atau menyiksa kepada orang kaya, syarikin syarikin yang mencuri. Ini saking murkanya Allah, ada orang kaya tapi mencuri. Kalau bahasa yang keren di Indonesia itu adalah korupsi. Orang-orang korupsi itu orang kaya apa orang miskin, Pak? Rata-rata orang kaya, orang yang punya kedudukan, dengan penanya mampu menghasilkan jutaan bahkan triliunan, ya kan?
mampu menghasilkan jutaan bahkan triliunan, mengotak-ngatik daripada penanya itu. Jadi secara tidak langsung korupsi itu nyuri, ya. Tapi nyurinya sangat halus, ya. Beda dengan maling. Kalau maling itu nyurinya kasar, paling enggak harus nyongkel pintu atau nyongkel jendela, melek malam, mengintai tiap malam terus, menunggu penghuni rumah, tidur dulu, ya kan? Itu pun nanti kalau masuk rumahnya harus pelan-pelan. Ini orang-orang kaya yang maling, ya, yang mencuri atau yang korupsi, nah itu dengan cara yang halus, hanya membelak-belakkan penanya saja. Yang 300.000 menjadi 300 juta, yang 300 juta menjadi 300 T gitu aja, langsung kaya mendadak. Nah, orang kaya yang sedemikian itu Allah tidak segan-segannya untuk mengazabnya nanti. Wa alimin fasikin, dan Allah juga tidak segan-segannya untuk mengazab orang alim, orang yang punya ilmu tapi fasik, yang rusak dengan keilmuannya. Apa saja pandai dia, berbicara tentang ilmu apa saja bisa, ya, tentang syariat, tentang torekot, tentang hakikat, tentang makrifat pandai, tapi perilakunya, ya, tidak mewujudkan daripada ilmunya, ya. Torekoh iya, ilmu hakikat iya, tapi sama tetangga nggak akur, nggak rukun, sama temen saling bermusuhan, ya, saling dendam, saling sakit hati. Itu termasuk alimin fasikin, orang alim yang fasik, yang rusak keilmuannya. Bahkan perilaku dalam kesehariannya itu tidak mewujudkan keilmuannya. Udah tahu ini haram, dijalankan. Udah tahu itu halal, malah nggak mau, mentang-mentang cuma sedikit, ya kan? Haram pun nggak apa-apa, yang penting banyak. Itu termasuk alimin fasikin. Nah, orang-orang alim yang fasik seperti itu, Allah tidak akan segan-segan untuk mengazabnya. Karena itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sebuah ilmu buat kita, ya. Kalau kita pengen tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus memperbarui sikap kita, ya, tingkah laku kita, omongan kita, bahkan makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang kita makan, yang kita minum, ya, perbuatan kita. Jangan sampai masih monoton, ya. Dulu juga sering nyuri, dulu juga sering bohong, dulu juga sering khianat, tapi begitu dia mengatakan tobat tapi tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan, hanya sekedar casingnya saja dia ibadah, dia sholat, dia ngaji, tapi pada praktek perilaku dalam kesehariannya tidak ada perubahannya. Nah, ini sia-sia orang yang sedemikian itu tobatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya, dan kita bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan daripada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.